Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras dan lama, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi diterjang banjir. Seorang perempuan karyawan pabrik tewas di atas pangkuan kekasihnya setelah terlindas bus di Limbangan, Kabupaten Garut. Ratusan knalpot bising hasil razia dimusnahkan aparat Polresta Bogor Kota. Seorang karyawan pabrik tewas di atas pangkuan kekasihnya setelah terlindas bus. Korban terlindas akibat sepeda motor yang dikendarai oleng saat akan menyalip bus. Polres Garut maupun Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Rifki, pekerja sebuah pabrik sepatu, berusaha tetap tegar memegangi kekasihnya, Citra Fadia, yang sudah tak bernyawa setelah sang kekasih terlindas bus di Jalan Raya Limbangan, Garut. Kecelakaan terjadi akibat sepeda motor yang membawa keduanya yang melaju dari arah barat oleng saat hendak menyalip bus Sugeng Rahayu. Naas, korban yang mengendarai sepeda motor jatuh ke kolong bus hingga terlindas. Sedang Rifki selamat dan hanya mengalami luka ringan. kecelakaan apa, Pak? Itu motor sama bis. Oh, sama Itu bis. yang di motor 2 orang. Dari arah barat ke timur. Oh. Dari arah Bandung, Pak ya? Ya, dari arah Bandung ke Tasik. Sama dua-duanya satu arah. Melindas. Jadi dia oleng ke tengah jatuh. Masuk ke kolong bus. Kasus kecelakaan yang menewaskan satu orang ini ditangani Satuan Laka Lantas Polres Garut. Sedang sopir bus telah diamankan. Untuk korban, satu orang meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor tersebut dan yang diboncengnya mengalami luka ringan. Untuk supir bis, alhamdulillah sudah diamankan dan perkara laka lantas tersebut sudah dilimpahkan ke Satuan Unit Laka Lalu Lintas Polres Garut. Korban selamat dan jenazah korban meninggal langsung dibawa ke Puskesmas Limbangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antre pembagian minyak goreng gratis dari pedagang pasar Rengas Dengklok, Karawang. Minyak goreng gratis tersebut diberikan kepada warga yang berbelanja di pasar tradisional. Warga yang berbelanja di Pasar Rengas Dengklok, Karawang hari Minggu bisa tersenyum gembira. Betapa tidak, dengan berbelanja barang apa saja di pasar, mereka berhak mendapatkan minyak goreng kemasan 1 liter secara gratis. Kejutan yang menyenangkan ini disambut gembira warga di tengah harga minyak goreng yang belakangan semakin mahal dan sulit didapat. Belanja sering, karena baru dapat. Emang lagi sulit minyak sayur? Kenapa? Minyak goreng lagi sulit? Iya, sulit banget, mahal banget. Mahal banget. Berapa tuh biasa beli? Saya biasa beli 2 literan. Biasanya kan harga 24. Sekarang nyampe hampir 50 ya. 50. 2 liter. Nah, ini minyaknya gratis deh. Iya, gratis. Belanja dulu. Jadi, emang lagi susah sekarang minyak goreng? Susah. Lagi susah. Harga mahal. Pembagian minyak goreng gratis tersebut dilakukan oleh Asosiasi Seluruh Pedagang Proklamasi Rengas Dengklok untuk membantu masyarakat. Ada sekitar 3 kuintal minyak goreng kemasan yang disediakan gratis untuk warga. Ketika mereka ingin mendapatkan minyak goreng, harus membawa hasil belanjaannya. Berapa banyak Pak minyak goreng yang dibagikan? Tadi minyak goreng yang dibagikan hampir mencapai 3 kintalan, kurang lebih ya. Pemberian minyak goreng kemasan secara gratis sengaja dilakukan pedagang pasar selain untuk meringankan beban masyarakat kalangan bawah yang menjadi pelanggan di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok, juga untuk menarik masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Harga bawang dan cabai di pasar tradisional di sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahan tinggi. Curah hujan yang masih terjadi membuat hasil panen petani berkurang.
Para pedagang di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung sejak 2 pekan terakhir merasakan naiknya harga bawang dan cabai. Bawang merah yang tadinya dijual Rp40.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih hanya naik sedikit dari Rp26 menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah naik dari Rp40 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit merah naik dari Rp60 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi akibat cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen. Kalau cabai Bu naik gara-gara apa sih Bu? Kayaknya mau hujan lah, jadi kurang ini kirimannya. Udah berapa lama sih Bu ini? Ada 2 minggu. Oh, udah 2 minggu. Kalau bawang merah ada sebulan. Tapi kalau pembeli itu masih banyak Bu, tetap Masih atau udah ada, berkurang? cuma nggak begitu banyak. Sekarang kan kalau misalkan beli setengah kilo jadi seperempat. Ada mah ada yang belanja, tapi cuma nggak begitu banyak. Kalau cuacanya hujan, kalau seperti bawang merah, cengkeh itu harganya lumayan agak naik. Jadi apa ya, satu mungkin dari pelosoknya kurang ya, dari para petaninya mungkin pada gagal. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami pedagang di Pasar Baru Karawang. Harga bawang merah terus merangkak naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai rawit merah. Sedang di Pasar Rebo Purwakarta, pedagang mengeluhkan cabai rawit merah yang kini menyentuh harga Rp70.000 per kilogram, membuat omset penjualan mereka anjlok 60%. Ya penyebabnya karena hujan. Cuaca ya? Cuaca, banyak yang gagal panen, terus juga kan pengerjaannya susah. Omset gimana omset? Turun tuh? Omset ya kalau lagi pada mahal yang menurun. Berapa persen? Ya bisa lah 60%-an. Soalnya kan kita tambah lagi modal. Oke. Kenaikan harga sayur mayur termasuk cabai dan bawang merah membuat konsumen di Pasar Kadipaten Majalengka kecewa, terutama bagi yang menjalankan usaha makanan seperti catering. Mereka ingin agar harga bahan pangan tetap stabil. Ya, kecewa aja gitu. Stabil, harapannya mau murah aja. Murah aja. Iya. Itu kenaikan sudah terjadi berapa hari Bu? Berapa lama? Berapa lama? Semingguan. Semingguan. Ya. Ibu sering tiap hari belanja? Tiap hari. Itu untuk apa Bu belanja? Buat ya, paket. Di Pasar Kadipaten Majalengka, saat ini harga cabai merah dijual Rp40.000 per kilogram, naik dari biasanya Rp28.000. Cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang merah naik dari Rp32.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Aparat gabungan Pemkab Pangandaran melakukan razia orang dengan gangguan jiwa ODGJ di sejumlah lokasi objek wisata. Razia dilakukan agar ODGJ mendapatkan perawatan dan bisa dikembalikan kepada keluarga. Petugas Satpol Pamong Praja bersama Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Pangandaran menyapu sejumlah objek wisata yang ada di wilayahnya untuk mencari orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran tanpa ada yang mengurus. Razia orang dengan gangguan jiwa dilakukan agar mereka tidak menjadi korban amuk warga, apalagi saat ini tengah marak kasus dugaan penculikan anak. Operasi juga dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada para wisatawan. Tapi jangan-jangan yang benar malah jadi sasaran amuk dari masyarakat berkaitan dengan amankan bersama. Terus kalau ada keluarganya dikembalikan ke keluarganya, kalau misalkan tidak ada keluarganya ya di karantina di program di resort. Razia ODGJ secara insidental juga tetap dilakukan, terutama jika ada laporan dari warga ada orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran dan mengganggu orang lain atau mengamuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Seekor ular sanca kembang dengan panjang sekitar 4 meter masuk ke area pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis siang pekan lalu. Ular sanca tersebut langsung ditangkap Satpam Pendopo dengan diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran kota Sukabumi.
Para pegawai pemerintah Kabupaten Sukabumi dikagetkan dengan kemunculan ular sanca kembang dengan panjang sekitar 4 meter saat bermain tenis di lapangan pendopo Kabupaten Sukabumi. Ular tersebut diduga berasal dari gorong-gorong di belakang gedung. Satpam pendopo bersama petugas kebersihan kemudian memindahkan ular tersebut dengan memasukkannya ke dalam karung. Selanjutnya sang ular dibawa ke markas Damkar Kota Sukabumi.